hal yang Kak Tanti harapkan namun belum tercapai. Apa? Jodoh mungkin. Itu personal. Kalau secara personal mungkin menikah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Sri Trisnayanti. Saya adalah alumni SMA Plus Munirul Arifin NW Praya, angkatan kelima, lulus tahun 2012. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Polandia, pendidikan master tahun terakhir. Tahun ini lulus, insya Allah. Jadi hari ini saya bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang udah dikasih sama teman-teman ilmu via Instagram. Jadi bakal buat video Q&A dan nanti pertanyaannya ada 9 pertanyaan. Nanti pertanyaan ini sebenarnya kayak datang dari teman-teman ilmu dan saya akan menjawab sebisa saya. Waktu kecil sebenarnya kalau cita-cita berkaitan dengan pekerjaan itu kayak beragam sih ya, kayak berubah-ubah, kayak like I want to be pramugari, terus kadang pernah pengen jadi news anchor, pengen jadi dubber, pengen jadi pernah juga pengen jadi dokter, pengen jadi guru, jadi beda-beda sih. Pernah juga pengen kerja di laboratorium di bidang lingkungan itu, pernah pengen kerja di bidang-bidang itu. Nah kalau sekarang cita-citanya pengen lanjut S3 sebenarnya, tapi mungkin pengen menikah dulu baru S3. Pokoknya pengen tapi di bidang sustainable tourism, karena sangat tertarik di bidang sustainable tourism, karena di sini tuh kita belajar bagaimana menjalankan pariwisata yang berkelanjutan, yang bertanggung jawab, yang nanti itu bisa kayak jadinya itu bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari pariwisata itu sendiri. Karena kita tahu pariwisata adalah salah satu penopang ekonomi utama di Nusa Tenggara Barat dan Pulau Lombok khususnya. Prinsip saya yang sekarang adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, karena bahagia banget ya kita bisa menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Itu pernah kasih nasihat soal ini, apalagi di bidang pendidikan. Bagaimana dengan menjadi orang yang memiliki materi yang cukup, yang layak, itu kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain, terutama di bidang pendidikan. Itu karena alasan orang tua, jadi mengikuti kemauan orang tua. Jadi saya tipikal orang yang manut aja sama orang tua, jadi manut aja gitu. Jadi disuruh A ya oke, disuruh B ya oke, kayak gitu, selama itu baik tentunya. Dan kenapa Yanmu, mungkin salah satu alasannya kan saya kembar 3 tuh, mungkin salah satu alasan itu Yanmu itu termasuk pondok pesantren yang memiliki kualitas yang bagus, baik, sistem pengajaran yang bagus, kedisiplinan yang baik, sangat baik, tapi juga affordable, bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu. Itu mungkin salah satu alasannya kenapa memilih Yanmu. Dan kalau seandainya disuruh misalnya kayak mengulang kembali, dan saya tetap mau mondok, dan saya tetap mau mondoknya itu di Yanmu. Ada banyak sekali pengalaman berharga yang ada di Yanmu. Nah, banyak sekali pengalaman berharga yang mungkin kayak kalau dijelasin satu-satu itu bisa satu buku kan ya. Tapi salah satu yang paling berharga itu adalah bagaimana kita selain memiliki ilmu yang mumpuni di bidang tertentu, juga bagaimana kita harus memiliki tingkah laku yang baik, akhlak yang baik. Jadi kalau sepintar apapun kamu, tapi ketika akhlak kamu tidak baik, ya sudah. Misal kamu tidak meraih peringkat 10 besar contohnya, atau kalian tidak, misal seharusnya kalian yang pergi ikut lomba tapi tidak akan dikirim, itu salah satu pelajaran yang berharga banget. Karena gak semua orang punya karena istilahnya semua orang bisa pintar tapi memiliki akhlak yang baik itu tidak. Dan salah satunya juga selain itu akhlak yang baik juga kayak bagaimana kita sosialisasi dengan teman-teman kita diajarkan di pondok. Kan di pondok itu kan ada banyak beragam macam orang tuh, kita
dari berbagai macam daerah datang. Jadi kita satu kamar, satu asrama dengan berbagai macam orang dengan watak dan tingkah laku yang berbeda-beda. Itu juga ngajarin kita untuk bagaimana kita menghadapi berperilaku terhadap orang lain kayak gitu. Disuruh ceritakan, aduh gimana ya. Mungkin aku paling ingat ini waktu itu nangis tuh banyak alasan sih kenapa nangis. Kangen sama orang tua, kangen sama orang tua, bertengkar sama teman, pernah dihukum juga. Jadi banyak alasan kenapa menangis. Tapi yang paling diingat itu dulu waktu kan I was like new santri gitu kan, new student kelas 1. Jadi kalau kelas 1 itu kan pas orientasi itu kita kayak dijadiin satu gitu tempatnya kan. Tempatnya tuh di paling depan. Jadi satu sub itu isinya kelas 1 semua. Waktu kalau nggak ada 3 kalau nggak 2 sub yang jumlah angkatan saya, nggak terlalu inget yang cewek ya, yang cewek. Kalau cowok beda lagi. Jadi satu sub itu ketika satu orang nangis, one person start crying and the other will cry gitu loh. They cried karena sedih gitu, karena keinget orang tua. Jadi kayak satu sub itu nangis semua, jadi kayak sambil baca Al-Quran sambil nangis. Jadi itu kayak mau stop nangis gak bisa, yang lain nangis, mau nenangin juga gak bisa, mau gimana kan, kayak istilahnya karena semuanya nangis waktu itu. Tapi alhamdulillah ada kakak-kakak yang baik-baik banget, yang bimbing, yang bantu kita waktu itu. Kakak, baik itu kakak ataupun adik-adik yang udah lebih dulu ada di Anu. Kasnya aja sebenarnya banyak hal tantangan yang kita raih. Waktu itu saya angkatan pertama dari beasiswa NDB juga. Saya punya persiapan sebulan waktu itu untuk berangkat ke Polandia dari pemberkasan dan lain-lain. Alhamdulillah bisa dilalui semua tantangan itu. Tapi tantangan sebenarnya adalah ketika kita sudah ada di sini dan ketika sudah lulus. Jadi Polandia tuh negara yang nggak sepopuler negara tetangganya kayak Jerman ataupun Belanda. Jadi bahkan kayak di mana sih Polandia, bakal ada yang menanyakan Polandia itu di mana, bahkan nggak tahu kalau itu ada di Eropa kayak gitu. Nah tantangannya itulah sebagai seorang Muslim, sebagai orang Indonesia sendiri banyak, tapi alhamdulillah bisa dilalui dan banyak pengalaman yang bisa diraih, pengalaman berorganisasi juga dengan teman-teman dari luar Indonesia, terutama teman-teman non Muslim. Bagaimana kita juga kayak broaden my horizon to think and to act with someone who is not Muslim or even non Indonesian people. Jadi itu kayak kita belajar bagaimana bisa tidak judgmental juga terhadap orang lain, bagaimana kita sebagai representasi dari orang Indonesia dan Muslim itu sendiri menjadi contoh. Jadi banyak sekali pengalamannya. Mungkin kalau ada yang kepo atau yang pingin lebih tahu bisa kunjungi Instagram saya Sri_Trisna_Yanti. Nah itu Instagram saya, kalian bisa kunjungi. Nanti kalian bisa lihat postingan saya terkait pengalaman saya terkait pengalaman saya selama ada di Polandia. Apa jodoh, mungkin itu personal. Kalau secara personal mungkin menikah, tapi doakan saja, minta doanya itu, semoga dapat jodoh yang baik, yang agamanya baik, orangnya baik, bertanggung jawab. Personal issue itu di luar hal itu sebenarnya banyak cita-cita, banyak mimpi yang belum tercapai. Kayak contohnya tuh ingin punya rumah makan, itu kan lebih ke keinginan pribadi. Pingin S3 tapi di bidang sustainable tourism, pingin lebih di bidang sustainable tourism atau sustainable development atau human development, pingin lebih bergerak di bidang tersebut, baik itu bisa pendidikannya, terutama di bidang sustainable tourism sih ya, itu pingin banget bergerak di bidang sana. Entah dengan caranya itu kayak bergabung di NGO yang mungkin berkaitan dengan berkaitan dengan sustainable tourism atau human development atau sustainable development itu sendiri. Banyak harapannya itu adalah teman-teman yang ingin belajar ke luar negeri dimanapun atau mungkin di dalam negeri bisa tercapai
keinginannya. Harapan saya itu terutama mungkin angka nikah dini di desa saya bisa berkurang, semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Buat adik-adik yang saat ini sedang nyantri dianmu, jalani apa yang ada dengan ikhlas. Yakin semua yang diajarkan di pondok itu akan berguna nanti ketika sudah lulus. Terus jangan melanggar aturan, karena kalau bisa menjadi seseorang yang tanpa melanggar aturan selama dianmu itu kan bagus gitu, tetap berprestasi di bidang apapun. Kalian itu semuanya istimewa dengan bakat-bakat kalian. Selalu mendengarkan ustazah, abah. Kalau disuruh pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Sasak atau bahasa Indonesia mungkin, karena hal-hal simpel seperti itu tuh akan membantu kalian gitu. Dalam artian ketika kalian menaati aturan-aturan itu, insya Allah itu akan berdampak terhadap diri kita, maksudnya lebih ke tingkah laku kita juga kayak gitu. Jadi taati semua aturan yang ada dianmu. Kalau punya mimpi jangan pernah takut untuk bermimpi, because there is no dream is too big. Kalian pasti bisa meraih mimpi-mimpi kalian. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada selama dianmu. Insya Allah itu baik buat kalian. Nah itu aja, mohon maaf kalau memang nggak terlalu menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ilmu, dan semoga bermanfaat. Salam hangat dari Polandia. Saat ini lagi musim panas. Semoga teman-teman semua kita tuh bisa menghadapi COVID pandemi saat ini. Abah dan keluarga diberikan kesehatan, ustazah juga, dan semoga yanmu makin jaya. Amin. Do widzenia dari saya Tanti di Polandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.